Alur Mellow Movie episode 1. Episode pertama dari serial Mellow Movie memperkenalkan kita pada Ko Gyeong, seorang pria yang tumbuh besar dengan menonton film. Kebiasaannya ini dimulai karena sang kakak sering menitipkannya pada pemilik rumah kontrakan mereka, seorang pemilik toko persewaan video. Suatu hari, Ko Gyeong memutuskan untuk menjadi aktor, meskipun ia sebenarnya sangat buruk dalam hal itu. Di sisi lain, ada Kim Mubi, seorang wanita yang memiliki hubungan pahit dengan dunia film. Ayahnya, seorang sutradara yang gagal, mencintai film lebih dari mencintainya. Mubi bahkan tidak menyukai namanya sendiri. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sinema. Semuanya berubah ketika ayahnya meninggal. Saat ia masih duduk di bangku SMA, setelah menonton salah satu film ayahnya, ia menganggap karya itu sangat buruk. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menjadi sutradara. Bukan karena cinta pada film, tetapi untuk membuktikan betapa menyedihkannya mempertaruhkan hidup demi film yang buruk seperti itu. Ko Gyeong dan Mubi akhirnya bertemu. Ko Gyeong langsung tertarik pada Mubi. Di lokasi syuting, di mana ia hanya berperan sebagai figuran, ia sering memperhatikan keberadaan Mubi, yang selalu tampak menonjol. Sementara itu, Mubi juga memperhatikan Ko Gyeong, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia melihat bagaimana pria itu mudah disukai banyak orang, berkat kepribadiannya yang ceria dan santai. Namun, ia membenci usaha Ko Gyeong yang selalu mencoba berbicara atau membantunya. Selain itu, kita diperkenalkan pada dua teman masa kecil Ko Gyeong, yaitu Hong Si Jun dan San Jua, yang sedang menjalin hubungan. Si Jun bekerja paruh waktu, sambil mengejar impiannya menjadi penyanyi. Terinspirasi oleh semangat Si Jun, Jua memutuskan untuk mengejar mimpinya sendiri, menjadi seorang penulis skenario. Ko Gyeong tetap dekat dengan kakaknya, Ko Jun. Mereka masih melanjutkan tradisi hari nonton film bersama. Seiring waktu, Ko Gyeong dan Mubi terus bertemu di berbagai kesempatan. Suatu hari, Mubi mengungkapkan mimpinya untuk menyutradarai film romansa terbaik. Saat pesta penutupan, Ko Gyeong menemukan Mubi sedang merokok sendirian di luar. Untuk pertama kalinya, ia berhasil membuat Mubi tersenyum. Mubi mengakui bahwa ia menjaga jarak dari orang lain untuk menghindari rasa kecewa ketika mereka pergi. Akhirnya, mereka ciuman. Tapi rupanya setelah itu Ko Gyeong menghilang. Di tempat lain, Jua memutuskan hubungannya dengan Si Jun. Alur Mellow Movie episode 2. Mubi merenungkan kebiasaannya yang mudah terikat pada orang atau hal-hal yang dianggapnya menyedihkan. Namun, ia tak bisa memahami apa yang istimewa dari Ko Gyeong karena pria itu sama sekali tak tampak menyedihkan. Pikiran itu terus menghantuinya, terutama setelah mereka ciuman. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena Ko Gyeong tiba-tiba menghilang. Di tempat kerja barunya sebagai asisten sutradara, Mubi mencoba mematuhi nasihat mentornya untuk melupakan segalanya lewat kerja keras. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dari kenangan bersama Ko Gyeong dengan tenggelam dalam pekerjaannya. Di sisi lain, terungkap alasan dibalik menghilangnya Ko Gyeong. Kakaknya mengalami kecelakaan serius, membuat Ko Gyeong harus merawatnya sekaligus mencari pekerjaan. Untuk mendukung kehidupan mereka berdua, ia akhirnya bekerja sebagai kritikus film, sambil tetap mengurus sang kakak, yang kini harus menggunakan kursi roda. 5 tahun kemudian, jalan hidup mereka kembali bersilangan di acara pemutaran perdana, film debut Mubi. Saat sesi tanya jawab, Ko Gyeong melontarkan pertanyaan tentang mengapa film romansa Mubi memiliki akhir yang tragis. Mubi tak menjawab pertanyaannya, dan setelahnya Ko Gyeong menyesali tindakannya itu. Di sisi lain, Si Jun dan Jua juga mengalami perubahan. Si Jun masih bergelut dengan pekerjaan paruh waktu, sembari berjuang menembus industri musik. Sebaliknya, Jua memutuskan hubungan dengan Si Jun dan Ko Gyeong, memilih fokus pada karirnya sebagai penulis skenario. Tak lama kemudian, Ko Gyeong bertemu kembali dengan Direktur Mall, seorang sutradara yang pernah mempekerjakannya sebagai figuran. Seluruh tim menyambutnya dengan hangat. Ia ikut menemani sang sutradara ke acara retrospektif mentor Mubi, di mana ia sekali lagi berjumpa dengan Mubi. Kali ini, Mubi langsung mengonfrontasi Ko Gyeong atas kepergiannya yang tiba-tiba. Namun, Ko Gyeong tak mampu memberi penjelasan yang memadai. Mubi merasa kecewa, memintanya untuk tak pernah muncul di hadapannya lagi, lalu pergi. Ironisnya, keesokan harinya, Mubi mendapati fakta mengejutkan. Ko Gyeong ternyata pindah ke depan rumahnya. Di akhir episode, terungkap bahwa 3 tahun lalu, Ko Gyeong sebenarnya sempat melihat Mubi dan mencoba menemuinya. Namun, sebuah panggilan darurat dari rumah sakit memaksanya pergi. Setelah itu, ketika ia berusaha menghubungi Mubi, ia mendapati dirinya telah diblokir.
Alur Mellow Movie episode 3. Ko Gyeom dan Mubi yang kerap bertemu karena tinggal bersebelahan. Bagi Mubi, ini sangat mengganggu. Sementara Ko Gyeom justru berusaha sebisa mungkin menghindarinya. Namun, suasana menjadi semakin rumit ketika Ko Gyeom tanpa sengaja melihat Mubi bertemu dengan teman masa kecilnya, Woo Jong-ho. Di tempat lain, Si Jun dan Ju-a mengalami pertemuan tak terduga di sebuah bioskop. Percakapan mereka dengan cepat berubah menjadi perang sindiran tajam. Masing-masing saling menyerang dengan kata-kata pedas. Ko Gyeom kemudian menghadiri pesta pindah rumah kakaknya. Namun, sepanjang acara ia hanya mengeluh tentang situasinya dengan Mubi tanpa menemukan solusi apapun. Beberapa hari kemudian, Ko Gyeom membuat Direktur Mo terkejut ketika muncul sebagai pewawancara untuknya. Direktur Mo kini lega melihat ada bidang lain di mana Ko Gyeom ternyata berbakat. Sementara itu, Mubi bertemu Ju-a di sebuah bar dalam kondisi mabuk berat dan merasa kesepian. Keduanya berbagi kisah hidup secara mendalam. Meskipun dengan identitas palsu, ketika Mubi pulang malam itu, Ko Gyeom diam-diam mengikutinya dari kejauhan, mencoba memastikan ia aman. Sayangnya, ia justru disangka penguntit dan dibawa ke kantor polisi. Beruntung, Mubi melihatnya dan segera meluruskan situasi. Keesokan harinya, Mubi bertemu Ju-a lagi. Kali ini dalam suasana profesional. Ternyata, Ju-a adalah penulis naskah melodi, proyek yang ingin dikerjakan Mubi. Namun, Ju-a ragu untuk melanjutkan proyek tersebut karena ceritanya sangat pribadi. Meski begitu, Mubi berhasil meyakinkannya dan Ju-a mulai melakukan revisi pada naskahnya. Mubi semakin kesal melihat popularitas Ko Gyeom di lingkungan sekitar. Kekesalannya memuncak saat ia bertemu Ko Gyeom di kantornya, yang ternyata ditugaskan untuk mewawancarainya. Dalam wawancara tersebut, Mubi mengungkapkan bahwa dulu ia membenci film, dan kini hanya melihatnya sebagai pekerjaan. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dunia perfilman tak seberarti yang selalu ayahnya yakini. Mendengar hal ini, Ko Gyeom bertanya, apakah ia mau menonton film bersamanya? Namun Mubi dengan tegas menolak. Episode berakhir dengan Ko Gyeom yang menyiapkan proyektor di halaman belakang rumahnya untuk menonton film setelah Mubi pulang. Meski awalnya enggan, Mubi tak kuasa menahan diri dan akhirnya ikut menonton film tersebut, walau hanya dari balkon rumahnya. Alur Mellow Movie episode 4. Ko Gyeom sedang dalam perjalanan mengunjungi kolumbarium orang tuanya. Namun, mobilnya tiba-tiba mogok, memaksanya berjalan kaki. Dalam perjalanan, ia merenungkan bagaimana serangkaian kesialan terkadang membawa kebahagiaan tak terduga, seperti saat ia tanpa sengaja bertemu Mubi di tengah jalan. Di sisi lain, Ko Gyeom mendapat tawaran untuk menjadi kritikus di sebuah majalah, posisi yang disertai kenaikan gaji yang signifikan. Ketika ia mulai menjalani peran tersebut, Mubi memperhatikan bahwa ulasan-ulasan Ko Gyeom semakin tajam dan blak-blakan. Sementara itu, Ju-a menyelesaikan kesepakatannya dengan Mubi terkait proyek film. Ju-a bersikeras untuk mengurus bagian musik, dan Mubi setuju, asalkan keputusan akhir tetap berada di tangannya. Di tempat lain, Si Jun terlihat bergumul dengan hubungan yang dingin dan penuh tekanan bersama keluarganya yang kaya. Ibunya bahkan menawarkan uang hanya agar ia mau berkunjung. Sementara itu, Ju-a mendatangi Si Jun dan mengungkapkan bahwa cerita yang ia tulis sebenarnya berdasarkan kehidupannya. Ia juga meminta bantuan Si Jun untuk mengaransemen musik bagi film tersebut. Seiring dengan semakin meningkatnya reputasi Ko Gyeom di industri film, ia mulai sering tampil di televisi dan melakukan wawancara. Namun, salah satu ulasannya yang sangat tajam terhadap film, seorang sutradara ternama memicu kontroversi besar. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul. Sang sutradara dikabarkan mencoba bunuh diri, dan media serta publik langsung menyalahkan Ko Gyeom. Panik, Ko Gyeom bergegas ke rumah sakit, tetapi pihak keamanan melarangnya menemui sutradara tersebut. Mubi mencoba menenangkan Ko Gyeom, tetapi ia justru menutup diri secara emosional. Mubi akhirnya pergi meninggalkannya sendiri. Sementara itu, Si Jun kebingungan menghadapi kemunculan Ju-a yang tiba-tiba kembali ke hidupnya, merasa sulit untuk memproses perasaan lamanya. Di tempat lain, Mubi mengunjungi sang sutradara yang dirawat di rumah sakit. Di sana, ia mengetahui bahwa sutradara tersebut ternyata teman lama ayahnya. Ia juga mendapati bahwa kejadian di rumah sakit sebenarnya hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi media melebih-lebihkan berita tersebut hingga menyeret Ko Gyeom ke dalam pusaran kontroversi. Saat keluar dari ruang rawat, Mubi menemukan Ko Gyeom sedang duduk diam di luar kamar sutradara. Dari situ, terungkap bahwa Ko Gyeom sebenarnya telah berada di sana sepanjang waktu. Episode berakhir dengan Ko Gyeom berkata kepada Mubi
Aku ingin menyukaimu lagi. Alur Melo Movie episode 5. Kilas balik movie memperlihatkan bagaimana Ko Gyeom selalu ada untuknya sejak mereka pertama kali bertemu. Namun, di masa kini, movie tetap diam saat Ko Gyeom mencoba mendekatinya. Ia masih dihantui oleh kenangan akan kepergian mendadaknya di masa lalu. Movie takut membuat kesalahan yang sama, terlalu terikat padanya, hanya untuk ditinggalkan lagi. Meski begitu, ia tak bisa menghentikan pikirannya dari terus memikirkan Ko Gyeom. Di sisi lain, masalah terkait artikel Ko Gyeom yang sempat dikaitkan dengan percobaan bunuh diri seorang sutradara akhirnya terselesaikan. Dalam waktu yang sama, Mubi bertemu dengan Ko Jun, kakak Ko Gyeom. Ternyata, Mubi pernah membantu Jun sebelumnya. Saat mereka berbincang tentang Ko Gyeom, Jun mengungkapkan bahwa meski adiknya terlihat ceria, ia sering menyimpan masalahnya sendiri. Pagi berikutnya, Ko Gyeom yang sedang mabuk berat terbangun dengan rasa malu saat menyadari bahwa ia telah membuat keributan di depan rumah Mubi malam sebelumnya. Namun, meski malu, ia tetap bertekad untuk mendekatinya kembali. Kemudian, Jua dan Ko Gyeom mengunjungi si Jun, mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan proyek mereka. Ko Gyeom semakin bersikeras setelah menyadari bahwa proyek tersebut adalah untuk film Mubi. Jong Hoo pun mulai sering menghabiskan waktu bersama Ko Gyeom dan Jun. Ia menceritakan tentang festival film komunitas yang dulu didukung oleh ayah Mubi. Keesokan harinya, Mubi terkejut mendapati Ko Gyeom menjadi sukarelawan di festival tersebut. Di malam hari, mereka semua berkumpul untuk menonton film bersama. Mubi, ibunya, Ko Jun, Jong Hoo, dan Ko Gyeom. Selama pemutaran, Mubi memperhatikan betapa seriusnya Ko Gyeom menonton film, mengingatkannya pada cara ayahnya dulu. Setelah itu, Ko Gyeom menjelaskan betapa dalamnya ia merasa terhubung dengan dunia sinema. Sementara itu, hubungan Jua dan si Jun terus memburuk. Si Jun mengaku bahwa baginya, waktu seolah berhenti sejak hari mereka putus. Sementara Jua tampaknya sudah melangkah maju. Ia meminta waktu untuk memproses semua perubahan ini. Di festival, Ko Gyeom akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Mubi. Mubi pun mengaku bahwa ia mulai terpengaruh oleh kehadirannya. Mendengar itu, Ko Gyeom kembali menyatakan cintanya dan memeluknya erat. Alur Melo Movie episode 6. Kecintaan Ko Gyeom pada film yang telah menjadi jendela bagi banyak kehidupan lain. Sejak dulu, film selalu menjadi pelariannya. Ia bahkan meninggalkan bangku kuliah demi mengejar karier akting. Di lokasi syuting film garapan sutradara Ma, ia pertama kali bertemu dengan Mubi. Bagi Ko Gyeom, pertemuan itu terasa seperti takdir. Di tempat lain, Mubi bertanya pada ibunya tentang ayahnya, mencoba memahami hubungan mereka. Dalam pandangan Mubi, sang ayah selalu absen, seolah mencintai film lebih dari anaknya sendiri. Namun, ia pergi sebelum ibunya sempat memberikan jawaban. Sementara itu, Mubi dan timnya menghadapi masalah anggaran yang terbatas, membuat mereka kesulitan untuk menyewa komposer ternama. Di sisi lain, Ko Gyeom terus berusaha mendekati Mubi dengan serangkaian kebetulan yang sebenarnya ia rencanakan dengan matang. Usaha kerasnya membuat Mubi tersenyum. Perlahan, hatinya mulai luluh. Di waktu yang berbeda, Jua mendengarkan lagu si Jun dan menyarankan agar si Jun sendiri yang menyanyikan lagunya, alih-alih menggunakan penyanyi wanita. Saat berbincang, mereka secara tidak sengaja terkunci di dalam ruang rekaman karena pintunya rusak. Situasi ini memicu obrolan mendalam. Si Jun terkejut mengetahui bahwa Jua telah menyukainya jauh sebelum mereka menjalin hubungan, bahkan sampai pindah sekolah demi dirinya. Momen emosional itu terhenti ketika Ko Gyeom tiba-tiba muncul dan menginterupsi pembicaraan mereka. Ko Gyeom kembali menjalankan salah satu kebetulan terencana untuk bertemu Mubi. Namun, dalam perjalanan, ia melihat Ko Jun hampir tertabrak di jalan. Ko Gyeom memilih menemani Jun sepanjang hari. Hal ini membuat Mubi pulang dengan rasa kecewa karena menunggu Ko Gyeom yang tak kunjung datang. Keesokan harinya, Mubi membuat alasan agar bisa membawa Ko Gyeom pergi bersamanya. Namun, nasib justru mempermainkan mereka. Mobil Ko Gyeom kembali mogok di tempat terpencil. Sementara itu, kesehatan Ko Jun memburuk dan Jong Hoo setia menemaninya. Saat terjebak di tengah perjalanan, Mubi teringat saran ibunya untuk berhenti jual mahal. Dengan tekad baru, ia akhirnya mengakui perasaannya pada Ko Gyeom. Di tengah suasana tenang itu, Mubi menyatakan cintanya dan mereka berciuman. Alur Melo Movie episode 7. Kisah Ko Jun menggambarkan hidupnya yang hamba. Ia tidak pernah benar-benar merasa terkejut. Tidak saat kedua orang tuanya meninggal ketika ia berusia 20 tahun.
Dan tidak pula setelah kecelakaan yang menimpanya 5 tahun lalu. Ko Jun juga tidak pernah memiliki keinginan yang kuat atau menjalin persahabatan yang berarti. Sementara itu, Ko Gyeom menelusuri kembali jejak kejadian yang menimpa kakaknya, mencoba memahami bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ia menemukan bahwa jalanan saat itu baik-baik saja. Begitu pula dengan kabut yang tidak terlalu tebal. Perlahan, Ko Gyeom menyadari sesuatu yang mengerikan. Kecelakaan itu bukan karena keadaan eksternal. Ko Jun sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk hidup. Dari semua petunjuk yang ada, Ko Gyeom sampai pada kesimpulan pahit bahwa hari itu, kakaknya mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, atas permintaan Ko Gyeom, Jong Ho mulai menemani Ko Jun. Dalam perbincangan mereka, terungkap bahwa Ko Jun mengidap penyakit jantung serius. Dan waktunya mungkin tidak lama lagi. Di sisi lain, Jua dan Si Jun makan di sebuah restoran udon. Mengenang masa lalu mereka, Jua akhirnya mengakui bahwa dalam hubungan mereka sebelumnya, ia selalu menahan keinginannya sendiri. Ia pikir mencintai Si Jun berarti sepenuhnya menyukai apa yang Si Jun suka, tanpa menyuarakan keinginannya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Ko Jun tiba-tiba berubah. Ia mulai sering keluar rumah, mengundang teman-temannya untuk menonton film bersama, bahkan merencanakan perjalanan ke luar negeri. Namun, perubahan ini mengarah pada percakapan yang sulit antara dua bersaudara itu. Mengikuti saran dari Ibu Mubi untuk tidak memendam emosi, Ko Gyeom akhirnya mengonfrontasi Ko Jun tentang percobaan bunuh dirinya. Percakapan ini meninggalkan luka emosional mendalam bagi keduanya. Ko Jun merasa hancur. Sementara Ko Gyeom, yang tidak sanggup menahan perasaannya, pergi dari rumah untuk bertemu Mubi. Keesokan harinya, saat Ko Gyeom dan Jong Ho berkemas untuk persiapan Ko Jun masuk rumah sakit, Ko Gyeom menemukan sepucuk surat yang terselip di buku harian Ko Jun. Surat itu ditulis oleh Ko Jun sendiri. Dalam suratnya, ia mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu memilih Ko Gyeom. Ko Gyeom adalah alasan ia terus hidup, seseorang yang memberinya tujuan. Namun yang paling menyayat hati, Ko Jun mengakui bahwa ia kini sangat ingin hidup lagi. Meskipun sudah terlambat, episode berakhir dengan Ko Gyeom berdiri di pemakaman Ko Jun. Alur Mellow Movie episode 8. Mubi mengungkapkan bagaimana ia selalu merasa dirinya berada di posisi kedua setelah karier dan minat ayahnya. Namun, meski ia bukan orang yang romantis, Mubi selalu tertarik pada film-film romantis. Ia terpesona oleh cara film-film itu menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang indah dan penuh makna. Di masa kini, Mubi dan Ko Gyeom mulai sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menikmati kencan sederhana dan pertemuan yang terasa nyaman. Namun, di balik senyumnya, Ko Gyeom masih diam-diam bergulat dengan rasa kehilangan. Atas kematian Ko Jun, teman-temannya mencoba menghiburnya, menemani sebanyak mungkin. Kecuali Si Jun. Si Jun, yang biasanya belak-belakan, merasa takut bahwa ucapannya justru akan melukai Ko Gyeom. Di sisi lain, Ko Gyeom menemui sutradara Ma, yang dengan caranya sendiri mencoba memberikan penghiburan pada Ko Gyeom. Malamnya, Jua berkunjung ke rumah Si Jun, dan menemukan pria itu tampak gelisah. Si Jun mengaku bahwa ia menjauh dari Ko Gyeom karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia takut bahwa kejujurannya yang biasa justru akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, Mubi mulai mengamati rumah Ko Gyeom setiap malam, tetapi tidak pernah melihat siapapun di dalamnya. Keesokan harinya, ia akhirnya menemukan Ko Gyeom tidur di dalam mobilnya. Ko Gyeom mengakui bahwa ia tidak bisa masuk ke rumah karena terasa terlalu sepi dan kosong. Sebelum Mubi dapat menanyakan lebih jauh, Ko Gyeom dengan cepat berubah ke sikap cerianya yang biasa, membuat Mubi menyadari bahwa ia belum siap untuk benar-benar terbuka. Malam itu, ketika ia menemukannya lagi di mobil, Mubi memutuskan untuk diam-diam menemaninya. Hari berikutnya, Mubi sementara pindah ke rumah Ko Gyeom, berbohong kepada ibunya bahwa ia harus lembur bekerja. Malam itu, Mubi kembali ke rumah Ko Gyeom dan menemukannya dalam kegelapan total. Panik. Ia bergegas mencarinya. Ketika akhirnya ia menemukannya, Mubi merasa lega. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata bahwa Ko Gyeom tidak sendirian. Di tempat lain, Si Jun mengenang hubungannya dengan Jua dan menyadari bahwa selama ini seseorang diam-diam mendukung musiknya secara online. Kemungkinan besar Jua. Ia keluar dan mendapati Jua sedang menunggunya. Dengan nada lembut, Si Jun bertanya, apakah kita benar-benar selesai? Atau kita sedang dalam perjalanan kembali? Dalam epilog, terungkap bahwa Si Jun sebenarnya tahu tentang Ko Gyeom yang tinggal di dalam mobilnya. Selama ini, ia diam-diam meninggalkan perlengkapan untuk membantu Ko Gyeom. Alur Mellow Movie episode 9. Kisah Jua di masa ketika ia pertama kali bertemu Si Jun.
dan jatuh cinta padanya. Jua selalu berada di sisi Si Jun, bahkan saat dia diusir dari rumah karena memilih musik sebagai jalannya. Namun, seiring waktu, Jua menyadari bahwa keinginannya sendiri dan identitasnya mulai memudar di bawah bayang-bayang hubungan mereka. Dari sudut pandang Si Jun, ia mengenang bagaimana Jua adalah satu-satunya orang yang mempercayainya saat semua orang meninggalkannya. Jua selalu ada untuknya, dan ketika ia bercanda bahwa Si Jun harus menghidupi dirinya, Si Jun mengambil itu sebagai janji serius. Dia berkomitmen penuh pada hubungan mereka, dan bahkan berencana menikahi Jua. Namun, setelah mereka putus, Si Jun terjebak di masa lalu, hingga kehadiran Jua kembali menghidupkan harapannya. Di masa kini, Si Jun meyakinkan Jua untuk memberinya 3 kesempatan kencan, mencoba menghidupkan kembali hubungan mereka. Sementara itu, Mubi menghabiskan malam di rumah Ko Gyong untuk menemaninya. Namun, momen tenang mereka terganggu ketika ibu Mubi mengetahui kebohongan anaknya. Setelah Mubi pergi bekerja, Ko Gyong mencoba menyingkirkan barang-barang milik Jun sebagai upaya untuk melupakan lebih cepat. Tetapi, Jong-ho menyarankan agar ia tidak terburu-buru dan membiarkan dirinya memproses rasa kehilangannya dengan perlahan. Di sisi lain, proyek film Mubi tiba-tiba dibatalkan setelah para investor menarik dukungannya. Meskipun awalnya ia menerima kabar itu dengan tenang, sebuah pertengkaran dengan ibunya memunculkan luka lama. Mubi akhirnya mengakui bahwa sikap dingin ayahnya terhadap dirinya selalu terhubung dengan film. Malam itu, ia menonton salah satu film ayahnya, membiarkan perasaan yang telah lama ia kubur kembali muncul. Keesokan harinya, ia menemui sutradara Ma untuk memberitahukan pembatalan proyeknya. Alih-alih mendapat simpati, ia justru ditegur karena terlalu mudah menyerah. Sutradara mendesaknya untuk memperjuangkan ceritanya sendiri. Di sisi lain, kencan pertama Si Jun dan Jua dipenuhi dengan kecanggungan, dihantui kenangan masa lalu mereka. Ketika Jua menyebutkan proyek Mubi yang dibatalkan, Si Jun menanggapinya dengan pesimisme, mencerminkan rasa frustrasinya terhadap industri hiburan. Saat Jua mencoba menyemangati Si Jun untuk tidak menyerah, Si Jun kehilangan kendali dan menuduhnya telah menjual mimpi kosong. Selama bertahun-tahun, pertengkaran mereka memuncak, membuka semua emosi yang selama ini mereka tahan. Dalam tangis, mereka berdua akhirnya mengungkapkan rasa sakit mereka masing-masing. Si Jun mengakui bahwa ia terlalu lama terjebak di masa lalu. Mereka akhirnya berpelukan, berbagi kesedihan dan luka yang selama ini terpendam. Sementara itu, Ko Gyong bertemu Mubi. Dalam percakapan mereka, Mubi akhirnya menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Kemungkinan besar, ia adalah alasan dibalik kematian ayahnya. Penjelasan ending Mellow Movie, Ko Gyong mengungkapkan bagaimana sejak kecil dirinya terpaksa untuk menonton film karena ia ditinggalkan sendirian di rumah gelap dengan hanya film sebagai teman. Sementara Mubi sejak kecil selalu merasakan absennya sang ayah. Ia merasa dirinya hanyalah prioritas kedua di tengah kesibukan pekerjaan ayahnya. Untuk menarik perhatian, Mubi pernah menyebarkan rumor bahwa ayahnya sudah meninggal. Hingga akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Dalam frustrasinya, ia pernah mengatakan kepada ayahnya untuk pulang jika bisa, tanpa menyadari bahwa ucapan itu akan berujung pada kecelakaan mobil yang merenggut nyawa sang ayah. Saat Mubi dan Ko Gyong duduk bersama di dalam mobil, Mubi bertanya tentang rahasia Ko Gyong. Ko Gyong akhirnya mengakui bahwa ia sangat takut ditinggalkan sendirian. Saat kecil, untuk menyembunyikan ketakutannya, ia berpura-pura menjadi sosok yang ceria dan penuh semangat. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tahu kakaknya tidak ingin hidup lagi. Malam itu, Mubi akhirnya berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya telah meremehkan cinta dan perhatian ibunya. Keesokan harinya, Mubi bertemu dengan Si Jun dan Jua. Ia mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk melanjutkan proyek filmnya. Di sisi lain, Si Jun diam-diam mengikuti Jua. Dalam perjalanan itu, ia akhirnya menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu terpaku pada masa lalu. Dengan berat hati, keduanya akhirnya memutuskan untuk berpisah selamanya. Di rumah, Ko Gyong menemukan rokok milik Jun dan mencoba menghisapnya, membayangkan seolah-olah Jun mengajarinya cara merokok. Dalam kesunyian itu, ia menangis, meminta agar Jun sesekali mengunjunginya dalam mimpi. Setelah itu, Ko Gyong bertemu dengan Mubi yang sedang duduk di halte bus. Di sana, Ko Gyong mengungkapkan keputusannya untuk berhenti menonton film. Ia merasa film telah membuatnya kehilangan momen-momen nyata yang berharga dalam hidup. Ko Gyong kembali menghadiri wawancara kerja, menceritakan kisah hidupnya sebagai pencapaian terbesar. Ia merasa puas dengan penampilannya, meskipun kenyataannya ia tidak berhasil lolos. Sementara itu,
Si Jun telah meraih kesuksesan besar. Musiknya menjadi lebih populer daripada film itu sendiri. Meskipun ia dan Jua sudah tidak lagi berkomunikasi, keduanya telah melangkah maju dalam hidup masing-masing. Proyek film Mubi akhirnya menjadi kesuksesan besar. Terungkap bahwa sutradara Ma ternyata adalah investor proyek tersebut. Ia bahkan kemudian menjadi produser. Di akhir, Kok Gyom terlihat menemani Mobi di lokasi syuting.